Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards, masih bersama saya dan Sekjen SDM Dadan Kustiana. Oke Pak, sekarang kita akan berbicara terkait dengan insentif. Sebetulnya, insentif apa saja sih Pak yang diberikan pemerintah untuk sektor minerba tanah air? Iya, kita ini dulu bedah dulu insentif itu apa sih gitu ya. Kalau sesuatu yang seharusnya dilakukan, itu tidak perlu insentif. Gitu ya. Jadi kalau misalkan perusahaan ini harus melakukan ini, ya itu tidak perlu insentif. Nah yang kita dorong adalah supaya untuk hal-hal yang baru, gitu ya, untuk yang belum ada contohnya, jadi yang sifatnya pionir, yang berlokasi di daerah-daerah yang sulit, yang memberikan misalkan nilai tambah yang cepat buat negara. Nah ini baru kita pertimbangkan untuk mendapatkan insentifnya. Nah bagaimana kalau untuk di minerba atau di ESDM? Ada berbagai macam insentif yang ada berjalan sekarang. Misalkan untuk mendorong hilirisasi ya. Jadi untuk mengolah misalkan batu bara menjadi produk yang lain. Kan ini bisa nih. Ini kan bisa kita buat ini menjadi bahan bakar gas di methyl ether misalkan. Atau juga bisa diolah lagi nanti kelanjutannya menjadi produk-produk yang lain. Nah untuk yang ini disediakan insentifnya. Misalkan apa insentifnya? Tarif royaltinya adalah 0%. Tadi kan saya sampaikan ada yang sekarang sudah 13,5%. Untuk yang ini nih 0%. Jadi tidak perlu mengeluarkan yang 13% yang tadi atau 7% yang tadi. Untuk yang pionir tapi ya Pak? Untuk yang misalkan melakukan hilirisasi dari batu bara. Sehingga ini batu baranya tidak hanya diolah, tidak hanya ditambang, kemudian dibakar di pembangkit atau diekspor. Tapi terjadi peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Nanti ada penyerapan tenaga kerja, ada investasi, ada pajak juga yang dari sisi hasilnya nanti. Gitu. Jadi ini merupakan kebijakan yang sebetulnya ini memberikan manfaat ke semua pihak. Gitu. Tidak hanya di perusahaan, tidak hanya di pengembang, tapi juga di masyarakat dan juga di pemerintah. Kemudian untuk memastikan bahwa investasinya ini bisa berjalan dengan baik dalam suatu kurun waktu tertentu, nah ini adanya jaminan dari sisi jangka waktu IWP tambangnya untuk yang terintegrasi. Jadi kalau dari nambang sampai dia itu mengolah. Kan sekarang sudah banyak nih smelter juga yang seperti itu ya. Batu bara kita juga melakukan dorong untuk juga melakukan hilirisasi di dalam negeri. Kemudian hal yang lainnya ini kombinasi dengan kementerian yang lain, misalkan dengan Kementerian Perindustrian. Kalau produknya sudah ada di dalam negeri, misalkan untuk tembaga. Nah, ya kita dorong supaya ini bisa dipakai. Kemudian kita juga bukan melakukan membuat aturan-aturan yang lebih sulit karena ini nanti melanggar ketentuan WTO, gitu ya. Tapi kita coba dorong supaya yang dalam negeri ini lebih berkembang, misalkan untuk kebijakan pengurangan impor dari katoda tembaga, sehingga industri yang di dalam negeri ini bisa tumbuh. Hal yang lain juga sebetulnya sama, misalkan untuk yang program kendaraan listrik, kan itu juga ada TKDN-nya, terutama untuk motor. Gitu. Ini dorongannya supaya memang di dalam negerinya tumbuh. Nanti industri hulunya pun ini juga akan tumbuh gitu. Jadi memang ini harus satu paket antara hulu sampai ke produk hilirnya. Nah, ini dilakukan untuk hal tersebut. Kami juga melakukan fasilitasi dari sisi kalau ada kendala di sisi implementasi, termasuk melakukan promosi saya kira. Karena ini kan terkait sama investasi. Investasi itu meskipun sekarang data investasi itu juga banyak dari PMDN, tapi PMA juga kan ini tetap penting. Sehingga dilakukan promosi tidak hanya di dalam, tapi juga di luar. Itu yang secara total football ya kita lakukan, tidak hanya di Kementerian ESDM atau tidak hanya di Kementerian Investasi. Tapi semua kementerian ini, semua sektor ini melakukan upaya sinergi sehingga terjadi percepatan, sehingga terjadi ekspansi dari luasan cakupan untuk promosi dan kegiatan-kegiatan yang termasuk Pemda. Ya.
Oke, baik. Nah, Pak, pemerintah ini kan menargetkan net zero carbon pada tahun 2060 ya, Pak. Dan konsekuensinya adalah memang masih banyaknya sejumlah PLTU di Indonesia yang berbahan bakar batu bara. Nah, hal ini kan menjadikan bagaimana ya suatu dilema begitu karena PLTU ini harus dipensiunkan, sedangkan pasokan energi harus tetap terjaga. Nah, bagaimana Pak upaya pemerintah untuk menjaga pasokan energi, namun juga tidak mengganggu sektor batu bara Indonesia? Setuju sih Mbak Sania bahwa kita harus memastikan ketersediaan energi di dalam negeri. Kita setuju dan kita alhamdulillah Indonesia itu memang kaya baik itu fosil maupun yang terbarukan. Ini sudah sering kita diskusikan untuk hal ini. Nah sekarang bagaimana supaya kita nyambung ke tadi yang saya sampaikan bahwa kita ini harus mengarah kepada green product. Kita harus menciptakan green industry di sini. Karena memang nanti akan dilihat tuh dari sisi prosesnya itu bagaimana sih cara memproduksi barang ini, produk ini. Nanti kalau kita ekspor misalkan ke Eropa yang akan mulai diberlakukan tahun 2026 saya dengar Eropa dan UK, ini mereka akan tanya nih cara produksinya seperti apa, berapa sebetulnya karbon footprint-nya di situ. Nah kalau tinggi, kalau melewati batas, mereka akan terapkan mungkin pajak di situ disebutnya ya, pajak karbon. Nah kalau ini terjadi, barang kita menjadi lebih mahal. Kalau lebih mahal, daya saingnya berkurang. Mungkin kita nanti akan kalah dengan negara ASEAN yang lain yang sekarang mendorong pemanfaatan energi terbarukannya sangat masif. Misalkan contoh Vietnam. Kan kita tidak mau untuk hal tersebut. Kita harus melakukan upaya dari sekarang, sebelum itu kejadian, dan kita ingin tetap membuat produk kita ini kompetitif, industri kita masih bisa bersaing, dan kita punya modal untuk hal tersebut. Sumber dayanya banyak, sumber dayanya lengkap, dan sumber dayanya juga beragam. Memang karena kita punya batu bara, sehingga sekarang kita batu bara atau kapan batu bara akan berhenti, itu yang sekarang menjadi isu di publik. Nah yang kami lakukan adalah memang kalau untuk batu bara, untuk pembangkit listrik kan sudah ada kontraknya. Sampai sekian tahun, 30 tahun, 25 tahun itu ada kontraknya. Ini akan berhenti. Ini akan berhenti sesuai dengan kontraknya. Jadi tidak ada kesalahan apapun gitu ya. Kan janjiannya juga sudah 25 tahun. Sudah ada aturan dari Presiden, Perpres yang memang menyatakan tidak ada lagi PLTU yang akan dibangun. Terus bagaimana kita menyediakan energinya? Ya kita kembangkan yang lain, yang sifatnya ini lebih bersih atau sifatnya jauh lebih bersih daripada yang batu bara sekarang, misalkan dari energi terbarukan. Kita punya banyak juga untuk hal tersebut. Teknologi sekarang makin berkembang ke sana. Secara keekonomian juga untuk beberapa jenis energi terbarukan ini sudah bisa bersaing. Sudah dalam arti kata ini sudah lebih murah dibandingkan dengan pembangkit fosil. Itu yang sekarang kita lakukan, tapi kembali bahwa penyediaan atau ketahanan energi itu yang utama. Ya. Jadi kami ini akan memastikan memang energinya tetap tersedia dengan baik, mengikuti pertumbuhan, mengikuti permintaan, tapi di saat yang sama kita ingin menambah yang terbarukannya. Nah, bagaimana batu baranya? Kan pertanyaannya begitu. Batu baranya masih dipakai enggak? Begitu. Kalau dari sisi simulasi yang kami lakukan di net zero emission, memang kita ini akan puncak menggunakan batu bara itu di antara tahun 2030 sampai 2035. Ini puncaknya. Setelah ini akan melandai sejalan dengan PLTU yang sudah selesai masa kontraknya. Sampai selesai masa kontraknya, tahun 2057 itu selesai semuanya yang kontrak dengan PLN. Nah, disitulah nanti merupakan saat-saat yang kalau kita tidak berhasil mendorong hilirisasi batu bara, gitu. Kalau kita tidak berhasil misalkan mendorong penerapan teknologi untuk penangkapan karbon dioksida yang keluar dari PLTU batu bara, memang tidak ada pilihan yang lain, batu baranya harus selesai untuk yang pembangkit listrik. Gitu ya. Di situ. Jadi ini harus berjuang nih dari sisi waktu sampai 2060, dari sisi teknologi,
baik teknologi hilirisasi maupun teknologi untuk menangkap CO2 atau emisi dari PLTU tersebut. Ya. Pak, masih seputar transisi energi. Kemarin kan pekan lalu pemerintah dan juga Sekretariat Just Energy Transition Partnership ini baru saja merumuskan yang namanya Comprehensive Investment and Policy Plan, di mana juga ada pendanaan sebanyak 336 triliun rupiah. Nah, dari sisi pendanaan sendiri, apakah sudah ada kepastian pencairannya, Pak? Oh, itu yang JETP ya. JETP, betul bahwa JETP ini alhamdulillah terus berprogres ya sejak disepakati di G20 tahun yang lalu ya. Persis kan setahun yang lalu, kita udah setahun nih melalui tersebut. Sudah ada dokumen yang berisi daftar rencana investasi untuk bagaimana Indonesia itu bisa berkomitmen lebih untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Kira-kira kan targetnya seperti itu. Dorongannya adalah ada beberapa hal sih di dalam dokumen tersebut. Yang pertama adalah kita ingin memastikan bahwa energi terbarukan ini bisa berjalan dengan baik. Tidak hanya membangun pembangkit energi terbarukannya, tapi juga membangun infrastruktur yang bisa meningkatkan pemanfaatan energi terbarukannya. Dalam hal ini adalah transmisi dan distribusi. Transmisi lah terutama, gitu. Sehingga kita bisa memastikan kalau sumbernya ada di timur, tapi yang makainya ada di barat, ini bisa dievakuasi daya tersebut ke sana. Jadi transmisi energi terbarukan, termasuk juga upaya-upaya kemungkinan untuk percepatan dari sisi PLTU-nya. Nah, JETP ini apa perannya di situ? JETP akan memfasilitasi dari sisi pendanaannya. Tapi ini bukan semuanya. Semuanya nanti akan disediakan oleh JETP tersebut, enggak. Ini sifatnya untuk sebagai dana awal, katalis gitu dalam beberapa hal. Kan biasanya kita gini, kalau dalam satu proyek, kalau kita punya pendanaan misalkan 30%, 40% ada dana yang sangat murah, nanti ini bisa dipakai juga untuk menarik pendanaan yang lain. Gitu. Karena dari sisi kepercayaan ini sudah ada beberapa sumber dana yang sudah confirm untuk hal tersebut. Ada juga sisi pendanaan yang sifatnya itu garansi. Kalau kita minjem duit kan ditanya tuh, jadinya garansinya apa? Nanti ada sifatnya pendanaan yang tadi 300 sekian triliun itu yang sifatnya seperti itu. Ada juga dana-dana yang dipakai untuk supaya proyek ini bisa berjalan. Misalkan dalam bentuk hibah untuk melakukan studi kelayakan. Hibah untuk melakukan pengembangan bisnisnya. Nah, ini dalam bentuk hibah maupun technical assistance. Jadi itu pendanaan yang 330 triliun itu tidak satu jenis yang mungkin ditanya apakah itu gratis Pak duitnya. Enggak. Berarti berbagai macam ini berbagai ya, macam. Pak? Nah, eksekusinya seperti apa? Eksekusinya pun macam-macam. Kan tergantung jenis dari support dari JETP tersebut. Ada yang nanti supportnya itu datang langsung ke misalkan ke perusahaan, ini juga bisa. Ada yang nanti supportnya datang ke kementerian, misalkan nanti kami bisa mendapatkan tambahan dana hibah yang dalam bentuk kerjasama dengan negara-negara tertentu. Ini juga bisa dilakukan, atau dana itu sederhananya bisa masuk ke perbankan. Tapi sifatnya nanti akan mengikuti pertama bentuk kerjasamanya, kemudian yang kedua kalau sifat project, ini ya project B2B saja untuk hal tersebut. Bisa juga nanti dananya itu masuk ke PLN, sehingga PLN bisa memastikan bahwa pembangkit EBT ini bisa lebih kompetitif ya. Kan kita ingin memastikan sesuai dengan namanya JETP, Just Energy Transition Partnership. Jadi ini sebuah partnership yang tujuannya adalah memastikan bahwa ketahanan energi kita terjaga dengan emisi yang semakin baik, semakin berkurang, dan ini berkeadilan. Harga tidak naik. Gitu. Semua mendapatkan akses. Itu yang di dalam dokumen tersebut yang menjadi inti dari kerjasama dengan beberapa negara maju tersebut. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dadan atas waktunya. Sukses dan sehat selalu untuk Anda, Pak. Terima kasih Mas Ania, makasih.